Ya kan kamu yang ngomong. Ya saya tanya sekarang ke Anda. Menurut Anda kata tidak itu penafikan bukan? Tahu nggak arti menafikan gitu, tahu nggak? Tidak, kok penafikan sih gimana? Iya, artinya tidak itu menafikan bukan? Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma dan yang lain-lain ya, para hamba Allah yang lain berdebat dengan orang yang mengaku ateis. Ini lucu kalau orang yang mengaku ateis tapi tidak mengerti apa itu ateis. Kan jadinya inilah oonnya orang Indonesia yang sok ikut-ikutan padahal dia bodoh tapi merasa pintar gitu. Baik, kamu simin bagian videonya. Kata tidak ada itu gimana sih? Ribet banget bahasamu. Kata tidak ada itu merupakan sebuah kalimat penafikan atau tidak? Tidak ada itu penafikan bukan? Kata-katamu nggak jelas soalnya. Loh, bingung saya. Ini gimana ini Bang Zuma? Dia nggak ngerti penafikan. Penafikan itu penolakan. Saya biasanya kalau bicara dengan orang ateis begitu kupikir rata-rata itu orang cerdas karena mereka menggunakan kekuatan berpikir di dalam menentukan sebuah keyakinan. Tapi yang ini kok jongkok ya? Lanjut deh. Ya itulah maksud saya begini loh. Yang namanya tidak ada, kata tidak, diksi tidak itu adalah merupakan sebuah penafikan, ngerti nggak? Ngerti nggak, bro? Ya, penafikan itu loh, kok menurut saya? Gimana nih orang? Lah menurut Anda kata tidak itu bukan penafikan rupanya? Ya kan kamu yang ngomong. Ya saya tanya sekarang ke Anda. Menurut Anda kata tidak itu penafikan bukan? Tahu nggak arti menafikan gitu, tahu nggak? Tidak, kok penafikan sih gimana? Iya, artinya tidak itu menafikan bukan? Ya coba, enggak saya lah, tanya. gimana? Bodoh kali kamu. Loh, bodoh kali nggak pernah belajar bahasa nih. Saya tunjukkan datanya ya. Nih, bodoh kali lu ini Gurunda. Nih, bodoh kali gimana? Kau yang bodoh, bahasamu gak jelas, dodol. Iya, loh ini bahasa Indonesia, menafikan tuh bahasa Indonesia, bro. Nih, ini menafikan. Nih dibaca nih. Menafikan itu menolak, menampik, mengingkari, menyangkal. Anda mengingkari Tuhan bukan? Woi, ngapain saya ingkarin? Orang memang nggak ada. Loh, apa buktinya kalau ada? Lah kalau nggak ada, kenapa harus menggunakan kata tidak? Ayo. Kalau memang nggak ada, kenapa harus menggunakan kata tidak? Coba gunakan kata lain selain tidak. Ayo. Macet. Coba saya sekarang tanya Bang Handi sekarang. Bang Handi monitor nggak? Bukan macet. Di sini berisik sini tempat saya. Dimaklumi aja dia monitor ya. Dimaklumi aja dia berisik ya. Gurunda monitor nggak? Ini Gurunda. Saya monitor kok ini. Oh ya, Bang Handi. Bang Handi apakah menafikan Tuhan? Tidak, saya menafikan. Tidak menafikan Tuhan. Saya tanya Sahrul. Sahrul apakah menafikan Tuhan?
Iya. Hmm? Ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih, Gurunda. Kacau ini. Menafikan aja nggak ngerti dia. Bahasa tinggi menantikan. Percaya aja, percaya. Menyangkal deh. Ya, atau Dia menyangkal. oten, dia oten, dia otennya itu dia otennya itu dia otennya Cek. Aduh. Kenapa itu? Bentar, Bunda Rahma. Bentar. Nggak gini, ente tahu nggak? Kalau ente oten, ente yakin nggak Yesus itu Tuhan? Yesus. Itu karangan-karangan mereka itu. Ya Tuhan bukan kesimpulannya. Orang tuanya saya nggak percaya kok, apalagi kamu Ya kayak Yesus, begitu. ya saya tanya Yesus itu Tuhan bukan? Bukan. Oh bukan Tuhan. Berarti Anda tercipta dari mana? Dari mak gua lah. Anda tahu dari mana kalau emak Anda yang menciptakan Anda? Dari orang Apakah tua Anda saya. melihat sendiri? Apakah Anda melihat sendiri? Ya enggak. Enggak melihat sendiri kok dari Udah mana? lah, Siapa tahu ngomong dibohongin logika ayo. aja. Ya kalau dibohongin, ayo. Kalau dibohongin, Terus kamu mau jangan-jangan yang saya curiga, jangan-jangan Anda keluar dari babi gitu loh. Iya, terus kamu maunya Itu. saya mau jawab apa? Bukan itu. Pertanyaan Aneh saya banget sih. adalah yang saya curiga jangan-jangan Anda keluar dari babi bukan dari manusia. Iya, terserah kamu. Ya kalau ngapain kau naik ke sini? Ini diskusi antara manusia bukan dengan babi. Ya suka-suka aku lah, gimana? Ya udah turun. Jangan. Taruh dulu, ngomong-ngomong sama dia. Rul, Ya udah silakan Bang Adi. Rul, Ah, lu percaya ada Tuhan apa tidak? enggak, budek banget sih kalian semua. Oh, nggak percaya. Apa yang mau dipercayain? Makhluk halu dipercaya. Berarti yang dia menciptakan alam semesta ini bukan Tuhan. Bukan. Saya yang Terus siapa yang menciptakan alam semesta? Ya, enggak tahu kok tanya saya. Udah buang aja Jadi lah. terus, oh iya. Jangan dibuang dong, diinjak gitu loh, diinjak. Cek Bang Andi bentar. Bunda, Tuhan. Iya. ya Aki. balas chat oi. Oh sorry siap Chat WhatsApp balas. siap. Uset kenceng banget tuh. Kores naik gitu. Dia tidak percaya ada Tuhan. Terus saya tanya, apakah siapa yang menciptakan alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Dia bilang nggak tahu. Mending lu nggak hidup di dunia ini deh bro. Ngotor-ngotorin dunia ini. Orang kayak lu pindah alam ke sono. Kok gitu jawabannya? Mati aja bro, mati aja bro. Dia Tuhan daripada lu lu bisa bunuh nggak gua berguna. Sekarang gini, Tuhan lu juga bunuh gua bisa nggak sekarang? Bisa. Coba Tuhan lu bunuh Bisa. gua sekarang, bisa nggak? Tuhan lu Bisa, ya sahayung udah. itu anjing. Loh, kok emosi? Wih. Emosi. Makanya bisa nggak Tuhan lu bunuh Menista gua? dia, Tuhan kita katanya anjing. Wih, menista Oh dia nggak iya, apa-apa. emosi dia. Ya bukan emosi, kamu yang tolol. Lo Coba emosi. Tuhan lu bunuh gua. Gini aja Tuhan lu bunuh gua bisa nggak? Nggak usah deh Tuhan Matiin bunuh lu lu. ya. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Tai, lu. Rumah lu di mana? Takut. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Ya, ngapain Habis lu itu masuk? itu aja. Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Takut mati. Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Iya takut mati kan? Iya gua ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan gua. Aku wakili Tuhanku. Alah, Habis itu ngayal mau kamu. nggak? Iya rumahmu di mana? Coba berani nggak? Nggak usah, saya nggak ada urusan sama kamu. Takut. Tuhan lu Iya bisa bunuh gua nggak Tuhan lu. takut. Takut nih. Tai nggak jelas lu. Ngapain lu naik ke sini kuceluk? Kenapa dia nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa? Karena dia sering nggak ada, pernah diseruduk babi karena kepalanya benjol, pernah diseruduk sama babi gitu. Itu masalahnya. Kenapa saudara nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa?
Karena Tuhan itu memang bukan makhluk. Kalau hanya mengandalkan matamu yang katarak itu memang kau nggak bisa lihat. Tuhan itu bisa ditahu ada atau tidak ada dengan adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Yang menciptakan kita dialah yang disebut Tuhan. Jadi kalau Anda menggunakan mata untuk melihat, ya pakailah matamu untuk melihat kelopak matamu itu. Bisa nggak? Benda yang paling dekat dengan matamu itu dulu engkau melihat. Kelopak mata bisa kau lihat? Nggak bisa kan? Padahal alat yang kau pakai untuk melihat itu adalah mata. Tetapi kelopak matamu coba tutup gini, bisa nggak kau lihat? Nggak bisa. Apalagi Tuhan. Gitu saudara logikanya. Dia nggak pakai logika, Gurunda. Berarti cocok lah saya bilang tadi dia kerah. Nggak ada Tuhan, tapi tiap hari kulitnya mulai keriput, giginya mulai permisi satu persatu. Berdiri udah mulai gemetaran. Gak ada Oten kan? Halo, selamat malam, saudara Hairul. Hairul, saudara Hairul. Halo. Kita kasih tema yang paling ringan pun tidak ada. Lalu maunya apa ini saudara Oten ini? Apa sudah gulung tikar gitu? Atau ada seruan, jangan lagi masuk ke komal TikTok, hentikan. Kalian akan terpengaruh untuk meninggalkan agama kita gitu. Bisa jadi kan ya? Sampai mereka jarang muncul, jarang nongol. Ada seruan, bisa jadi. Halo, selamat malam, saudari Limbong. Apara kareba? Salah pencet. Hah? Macet? Ya, Macet di mana, Bang? salah pencet. Macetnya di mana? Salah pencet Gurunda, salah pencet. Bunda Rahma. Iya, oke. Thank you. Masya Allah. Turun kemana aja ya? Iya Bang, hati-hati di jalan. Cuman saya suka namanya tadi, abang ini, Limbong. Itu orang mana itu pakai pam itu Limbong? Tator. Tator ya? Iya. Tapi kenapa Gurunda ini orang Karesting ini mesti orang Israel yang diambil itu jadi Tuhan? Yang lain kayak kan banyak yang disalib-salib itu. Banyak disalib-salib. Iya, kalau kita lihat cerita atau sejarah-sejarah itu dari zaman purbakala itu banyak yang disalib. Sama Yesus, memang hukuman mati bagi syukran. Roma itu ya penyelip. Ya mungkin karena nampak bagi mereka mukjizat Yesus itu, Bun. Jalan di atas air. Kan itu keren itu. Tapi ada kadal jalan di atas air. Namanya kadal Yesus ya. Hah? Ada kadal Yesus. Mau kita lihat Ki. Coba, Bang. Kayak itu gue bilang itu Karistik. Mana coba lihat Bang, kadal air sembarang tong. Coba kadal air, kadal Yesus. Nanti bija. Siapa yang kasih nama tahu begitu?
Tak tahu ini siapa ya. Dari dia mami yang bikin. Berurusan kok kareste. Siapa yang kasih nama begitu? Lihat mana nih teh. Mana lagi. Nih. Ngarang-ngarang juga bener Rahme nih. Baca kadal Yesus teh. Iya deh. Ada kadal Yesus. Kok bisa begitu, Bun? Ini kadal bisa tuh jalan di atas air. Yesus bisa jalan, jadi dibilang kadal Yesus. Siapa yang kasih nama begitu? Mami, tinggal ku buka ini saya ini Google ya. Naga pana. Udah cukup lah Bunda itu Oh sudah. Tadi malam gambarnya ya anu telanjang saya di band. Dede ya Allah. Iya itu saya ketawa lucu aja. Ada tamu nih, Dragon, silakan. Ketawa saya lihat bener Rahma, gue bilang ai ditegur kini ha. Betul. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, saya Muslim, mau nanya boleh nggak? Apa itu Bang? Boleh. Yang penting jangan matematika. Enggak. Kalau merokok itu menurut Muslim gimana ya Bang? Haram atau gimana Bang? Kalau dalil pengharamannya itu nggak ada. Haram kalau kecuri Bang, rokoknya. Tapi kalau dia merujuk kepada manfaatnya, misalnya apa ya? Karena kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak ada diharamkan. Tapi menzolimi diri sendiri itu kan dilarang. Oh ya. Dilarang. Berarti dengan kata lain kalau rokok itu tidak bermanfaat bagi seseorang, misalnya rokok itu cuma merusak diri seseorang, itu haram berdasarkan dalil tadi. Tapi bukan berarti ada pengharaman rokok itu ada, nggak ada. Nah, ada juga orang yang merokok baru bisa beraktivitas. Ada orang bisa menyelesaikan masalah dengan rokok. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya merokok juga. Saya nggak merokok Bang. Saya nggak merokok karena menurut saya bagi pribadi saya lebih banyak ruginya daripada untungnya kan gitu. Iya betul Bang. Oh berarti termasuk haram lah Bang ya? Tidak ada dalilnya yang langsung mengharamkan abangku. Oh nggak ada dalilnya ya? Iya. Jadi saya tidak berani mengatakan rokok itu haram karena tidak ada dalilnya pengharamannya. Itu bisa dikatakan makruh nggak Bang? Boleh. Boleh ya. Oh iya. Boleh. Ya Bang, itu aja Bang mau nanya. Baik. Maaf ganggu ya Bang. Siap. Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau misalnya rokok itu buruk bagi seseorang ya itu haram. Misalnya sudah kena paru-paru tetap aja merokok, ya itu haram jadinya. Tapi kalau tidak mendatangkan sesuatu yang buruk bagi pemakainya, ya itu juga tidak ada dalilnya langsung rokok itu haram. Tapi kalau rokok mutlak membunuh manusia, ya haram lah jadinya. Gitu. Tidak ada nyautin Muslim lagi ini. Mana dia? Turun lagi. Kalau misalnya ada orang merokok bisa menyelesaikan masalah yang bermanfaat bagi banyak orang dan tidak memberikan sesuatu keburukan bagi orang tersebut, ada nggak dalil haramnya? Nggak ada, kecuali hal itu buruk untuk dirinya.
Tapi kalau dia mendatangkan kebaikan, ya silakan aja. Misalnya ada orang yang memiliki kewajiban untuk membuat satu rumusan-rumusan yang berguna bagi bangsa, berguna bagi agama. Nah, dia harus begadang. Begadangnya itu harus ditemani dengan rokok, dan dia sehat. Rokok itu tidak berdampak buruk padanya. Ya, dia tidak haram. Tapi kalau sudah masih hisap juga, ya itu sudah haram itu. Begitu teman-teman. Maka itu tergantung situasi. Karena tidak ada data rokok haram, itu nggak ada. Ini Karestem ini dari namanya Jack Regar. Selamat malam Pak Jack. Assalamualaikum. Namamu Jack? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini daripada Regar? anu kan cuma mengisi. Regar? Ya, anu saja kan. Iya Bang. Regar, Kristen Muslim? Alhamdulillah saya Islam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya melihat itu nggak ada Kristen yang naik, saya mau coba naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga. Jika kalian mau bertanya gitu sama abangku di rumah ini, kalau boleh dah. Jadi bertanya jangan ke Piki ya. Ya silakan. Oh tidak. Aku duluan apa Bang Jack duluan ya? Yang mana duluan ini? Bang Regar aja ya duluan. Kayaknya Bang Regar perlu banget ini. Oh gitu ya. Gini Bang Handi, kita sudah pernah bicara sebenarnya di saat dulu tapi itu lain itu. Aku mau bertanya sama Abang Juma ini mengenai orang tua kita, kan sakit ini, udah tua juga. Dan kita doakan dihapuskan dosanya, diampuni gitu kan, masih hidup dia. Gimana itu Bang Juma? Katanya kan udah meninggal baru. Apanya itu? Orang tua saya kan sakit Bang, jadi saya selalu mendoakan dia tiap saya sholat, setiap hari, setiap saya sholat selalu saya doakan dia disehatkan dan juga ampuni segala dosanya. Jadi kan saya meminta doa ini kepada Tuhan untuk diampuni dosanya, dan dia kan masih hidup Bang gitu, nah belum meninggal gitu. Gimana itu kira-kira? Apa nggak bisa, nggak perlu gitu cara berdoanya atau gimana Bang? Ya perlulah. Kita aja ini masih hidup juga berdoa minta diampuni dosa-dosa kita. Oh, gitu Muslim ya? Kan orang tuanya kan Muslim. Iya Bang, memang iya. Oh iya, saling mendoakan. Doa anak soleh itu kan penting. Iya, tapi kan kalau doa sehat oke lah. Tapi kalau dosa diampuni memang bisa juga ya? Bisa, kenapa tidak? Iya. Boleh. Itu aja Abangku Juma. Boleh aku berkata-kata dengan kepada Abang Juma? Aku senang sekali loh bisa berbicara dengan Abang Juma ini. Boleh. Begini Abangku, sebenarnya aku jujur saja Bang, saya berterima kasih banyak kepada Abang Juma telah hadir di layar HP saya, begitulah. Dengan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan Abang di depanku. Iya. Kami yang seleting lah misalnya. Kami diam-diam menyaksikan Abang sendiri-sendiri di waktu selanjutnya gitu, kami saling menyuruh, udahlah, sholatlah, sadarlah kau. Kalau kau belum mengerti juga tonton dulu. Juma itu ada itu di YouTube katanya. Ternyata kami sudah menonton diam-diam masing-masing. Aku juga sudah menonton, mereka juga mereka juga sudah disadarkan rupanya Bang. Walaupun gimana ceritanya, Abang banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah Abangku. Alhamdulillah, Masya Allah. Dulu saat itu Abangku, aku pernah bertemu di TikTok inilah dengan Bang Handi, dengan Bang Ardiansa. Dulu saya pernah ingat itu, saya adalah Islam yang sangat ragu. Saya bilang gitu. Langsung mereka tuduh saya kafir pada saat itu. Ya memang kafir saya itu. Tapi ya begitulah. Memang saat itu aku ragu sekali Bang. Saya termasuk orang-orang yang mempercayai agama itu semuanya sama. Gitu dulu saya Bang. Tapi setelah Abang selalu muncul walaupun tidak saya cari di HP saya. Waduh, sungguh Abang sangat banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah Bangku. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin.
Makasih Bang Regar. Amin. Doa yang sama ya. Amin ya Allah. Iya. Oke lah abang ya, dan semuanya Bang Handi mohon maaf bang ya, dulu atau Bang Ardiansa aku minta maaf bang, aku dulu memang salah. Pada saat itu aku belum tahu memang. Sungguh aku Iya. tapi aku disebutnya kafir, aku emosi benar hari itu sungguh. Tapi kalau ini enggak lagi abangku. Oh, ini Bang Regar yang ini Bang Regar yang di Zoom dulu. Bukan ya? Di sinilah tetap di apa namanya ini, setahun lalu di TikTok, tetap di TikTok nih lah. Cuman pada saat itu aku baru buat akun gitu, aku mau masuk karena aku sebenarnya abangku cuma gini bang, aku ingin berbicara sama abang dari dulu nih. Aku buatlah akun TikTok. Kalau tanpa itu sungguh tak aku buat akun TikTok ini, sungguh demi Allah tak ada niat aku bertiktok ini. Tapi aku melihat abang ini, aku ingin bicara dari situ sampai sekarang rupanya tidak sampai. Aku takut bang naik berbicara dengan abang, sungguh takut sekali aku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abangku. Alhamdulillah. Sama-sama Bang Regar. Sudah bersahutan abangku. Semoga sehat selalu abangku ya. Amin. Panjang umur abangku. Oke, amin. Insyaallah amin. Ilmunya abangku, ekonominya segalanya lah. Amin. Kuatlah abangku. Mantap abangku. Makasih Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack. Halo. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Ya sedikit aja. Bang Juma sih, saya sudah lama kan dengar Bang Juma. Ini Bang, saya sering-sering dengar bahwa Yesus itu kan katanya juga anak domba, ya kan? Terus di ayat yang populer itu kan, saya diutus untuk domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Jadi pertanyaan saya, jadi saya bingung yang mana Yesus itu dia gembala atau domba sebenarnya. Itu saja Bang, mohon penjelasannya Bang ya. Iya. Oke, itu aja. Iya. Dia juga disebut, saya iya. Dia disebut domba itu karena di situ cakupannya mau dijadikan sebagai kurban. Karena orang Yahudi itu diperintahkan berkurban domba, binatang, maka di dalam kitabnya mereka, Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menghapuskan dosa dunia. Maka dia disebut sebagai domba, diidentikan dengan domba karena akan menjadi penebus dosa. Kemudian kapan mereka menyebutnya gembala? Karena Yesus itu membimbing Bani Israel yang disebut domba. Nah, orang-orang di luar Bani Israel menyebutnya gembala karena ya motongnya dibilang domba bedeng. Motongnya dibilang domba. Karena mereka juga ingin disebut domba. Ya, maka Yesus disebutnya gembala, gembala yang baik, begitu. Ya, padahal dia hanya gembala untuk domba Bani Israel. Di luar Bani Israel itu nggak ada domba, dompa lah kalau di luar Israel itu. Gitu Bang. Oke lah. Oh iya Bang, boleh satu lagi Bang, tanya. Iya. Nah, ini kan kalau dari judulnya Bang ini kan tentang kasih orang Kristen. Ini kan sering banyak sekali nih, apalagi dari sebelah ini kan sering-sering menghina, memfitnah. Kok ajaran kasihnya tidak dilaksanakan begitu? Ya mungkin karena itu cuma aksesoris saja. Bagaimana caranya mau kasih sementara dia untuk datang ke Indonesia aja dengan cara begitu. Itu cuman ya bagi orang-orang yang tidak ngerti sejarah bisa jadi terpedaya. Tapi orang yang paham ya nggak mungkin, karena kita tahu sejarahnya bagaimana. Bahkan konsep keselamatan mereka itu yaitu penebusan dosa. Gimana cara penebusan dosa? Ya Tuhannya dibunuh.
pembunuhan yang menjadi landasannya, jadi sulit untuk mengatakan kasih gitu. Bagaimana Ahi Sugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Makasih banyak ya, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul itu. Pak De. Itulah Ya, jadinya. kasih di dalam Kristen itu artinya kamu murtad. Nah itu arti kasih itu artinya kamu murtad. Tidak ada kasih kalau tidak ada maksud. Ya, tidak ada kasih Iya, kalau tidak ada maksud. Pemurtadan itu nggak ada. Makanya nanti dia datang ke bencana alam, ya pura-pura kasih, ngasih Indomie, kasih ini, kasih itu. Tujuannya apa? Pemurtadan. Tanpa ada pemurtadan, nggak ada kasih. Bohong semua itu. Begitu kawan-kawan. Atau seperti polanya ini Ahi, penjajah itu membonceng misionaris. Jadi dari sebelah kiri membuat teror, ketakutan, kelaparan, kehausan, tidak ada tempat tinggal, diberondong. Jadinya yang lahir rasa cemas, rasa takut, khawatir, was-was, sedih, berasa sial, berasa tersudutkan, berasa nggak ada tempat lagi bernaung, tak ada lagi tempat berlindung, merasa kehilangan orang-orang dicintai. Nah, datang misionaris memberikan kelegaan. Bukannya begitu? Jadi membuat suasana takut, ya, takut, tertekan, lapar, haus, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pegangan. Nah, kemudian datang misionaris menggoda, menggombal. Bukan begitu, Ahi? Betul sekali. Jadi semuanya Iya. itu tetap ada visi dan misi itu. Ini bukan ngomong asal ya. Contoh waktu saya baru-barunya tinggal di sini, dulu kan belum ada listrik. Yang ada itu baru punya saya sama tetangga, ada satu lagi orang Batak Kristen itu. Sesama Batak, cuma beda gereja sih. Ngetes HP aja disuruh bayar. Apanya kasih? Ngetes HP aja disuruh bayar. Nah, di tempat saya nggak saya suruh bayar. Ngetes aja kan. Padahal saya Islam, dia Kristen. Nah, kayak gitu, kasih apa? Pak Desugi Samping nggak rumah ngerti. dilewatin aja nggak boleh. Nggak ngerti Pak Desugi. Gini loh Pak De, itu nggak bisa dipahami. Waalaikumsalam. Itu nggak bisa dipahami menggunakan akal Pak Desugi. Pak Desugi salah juga. Salah itu. Iya, Bang Ardi. Kalau mau tahu ajaran Kristen itu seperti apa, tinggallah di lingkungan Kristen. Pasti tahu bagaimana hidupnya itu. Jangankan kasih ya. Bentar Bang. Izin turun Bang, boleh. Di samping rumahnya Izin turun, ada. Bang. Makasih banyak Bang. Ya, makasih Yang gitu sama-sama. aja dilewati nggak boleh kok, gimana? Samping rumahnya dilewatin itu loh nggak boleh. Kasih apa? Nggak usah bohong lah. Nah, saya tinggal di lingkungan Kristen, saya paham betul bagaimana kehidupan mereka. Maka benar yang dikatakan Pendeta Melato itu. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Oh, itu pendeta sendiri yang ngomong tuh. Apalagi kalau kita lihat kitabnya kan, di 2 Yohanes 1:10 itu kan, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapat upah yang jahat. Nah, berbuat baik kepada orang beda agama jahat. Nah, kasih apanya bos, kasih apanya. Ini Bang Hairul mau nanya apa Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh bertanya Bang? Iya. Ini kan Bang, istri saya kan mualaf Bang. Jadi istri mualaf? Iya Bang. Jadi gini Bang, kalau macam istri saya kirim doa untuk bapaknya itu bisa kah Bang?
Bapaknya sudah meninggal. Iya. Nggak bisa. Sampai doanya. Sampai tapi ya dikabulkan, itu urusan Tuhan. Yang pasti kalau kafir itu terputus kebaikan kepada mereka. Sampai pasti, karena Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, pasti sampai kepada Allah. Tapi dikabulkannya ya itu sudah menjadi keputusan bahwasanya yang hakiki, maka tidak ada. Sedangkan hidup amalnya itu nggak diperhitungkan. Jadikan istri kita menjadi anak yang soleha, cucu-cucu mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu Bang. Ikhlaskan, serahkan semua urusan Allah itu. Tapi itu doanya diterima kah Bang? Tuhan Maha mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang ya. Ya, ini bentar Bang. Dalam surat Taubah ayat 113, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah neraka tempatnya. Jadi jelas ya, Al-Quran menjelaskan seperti itu. Oh iya. Karena orang-orang musyrik, orang kafir itu kan udah jelas tempatnya itu, neraka itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Gitu Bang. Pak Desugi jangan terlalu sadis katanya loh. Hukum itu nggak kenal perasaan. Sampaikan aja. Mau diterima atau enggak masalah. Pokoknya hukum sampaikan apa adanya gitu. Betul enggak, Akhi? Benar. Ya, hukum nggak kenal apa, Bang. Nggak kenal perasaan. Katakan ya, yang hak. Ayam di mana ayam ini? Gitu. Ayam di mana ini ayam? ayam potong. Soalnya saya di Ambon Bang, Ambon sudah jam 1. Oh iya. Ambon jam 1. Iya Bang. Ini teman-teman Oten kemana dia? Enggak tahu. Udah pada pensiun dini. Nah, sudah ya, 3 Bang kali Putra, ayam apa yang mau disampaikan Bang Putra? Gini salam-salam aja buat semuanya saudara muslim, khususnya buat Bang Juma, sehat selalu, buat Pak Diki, sehat selalu, amin. Buat Bang Andi, Bunda Rama, semoga semuanya sehat selalu, tetap istiqomah dalam perjuangan tauhidnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya sudah, terima kasih ya Pak Ade udah dinaikin saya. Siap. Terima kasih Bang. Pokoknya untuk semuanya sehat selalu, tetap istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Ari. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Kristen sudah Dari pulang kota. sudah begini. Dari kota Pempek. Palembang. Oh. Iya. 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 Terima kasih sebenarnya buat apologet. Saya sebagai orang awam semakin dengar apa ya dialog debat makin yakin itu Islam benar. Alhamdulillah. Karena Oten makin botol kalau jawabnya Bang. Jangankan di media ya Bang ya. Saya pernah tanya yang teman dari Batak, orang Medan. Iya. Muter-muter dia nyeritain Trinitas itu. Oh, sulit itu Bang. Iya. Iya. Oh iya, sama nanya ini ayat yang kata kan aku bilang ada apa ya? Yesus datang menggenapin, terus kata Paulus malah dibatalin itu. Ayat berapa Bang itu Bang? Yang mana? Matius 5. Matius 5 ayat 17 Bang. Sampai ayat 20. Oh, Nanti masalah Paulus Taurat. membatalkan di Efesus 2:15. wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banten. Banten, iya. Selalu Bang Juma. Jambi, iya, makasih, masya Allah. Saya nyimak di bawah aja ya. Lalu Makasih Bang Jenal. lalu Iya Bang Joko. kegiatan Bang Juma. Ya. Makasih, masya Allah. Saudara Gen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya nggak Bang? Silakan. Gini Abang, saya kan tuh punya teman, dia Muslim juga Bang. Cuman gimana ya? Menurut dia itu kayak misalkan sholat, kita nggak usah sholat kayak gimana gitu ya, kayak gitu. Jadi tangan kita yang sholatkan menurut dia, terus mata kita yang sholatkan, terus nggak kayak ngaji juga. Misalkan kita itu harus ngaji diri apa gimana gitu Bang. Itu beda Islamnya apa gimana Bang? Gimana Tapi itu Ahi? sementara dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji Bang. Iya, jadi gini Bang. Iya iya. Ya akhir lanjut kalau mau dijawab. Lanjut Ahi. Lanjut. Iya, jadi gini Bang. Yang selalu menjadi patokan kita itu baginda Nabi. Iya Bang. Baginda Nabi itu pernah ditanya oleh Aisyah sambil menangis itu Aisyah itu, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah dijamin surga ya Rasulullah. Kenapa sholatmu kakimu sampai bengkak-bengkak gara-gara sholat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad yang jelas-jelas dijamin surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak Bang. Iya Bang. Apakah kita lebih hebat daripada Nabi yang belum jelas entah surga entah neraka? Bagaimana mungkin kita mau, oh sholat itu yang penting, ingat, itu mah orang munafik Bang. Orang sesat itu, Islam nggak pernah mengajarkan itu. Saking pentingnya sholat Bang. Ya. Iya, Rasulullah itu dipanggil langsung oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha sana. Sedangkan perintah-perintah lainnya cukup turun ayat. Perintah puasa ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya benar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Cukup turun ayat. Tapi ketika perintah sholat, Allah panggil langsung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau orang tiangnya sudah nggak ada, roboh Bang. Berarti dia sudah tidak beriman lagi.
Orang yang mengotak-atik sholat, dia bisa jatuh dalam kekafiran. Orang yang tidak sholat belum tentu kafir, Bang. Karena ada beberapa hal ya. Bisa karena belum paham, bisa karena masih malas, itu belum jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau menentang sholat, merombak-rombak hukum sholat, dia jatuh kepada kekafiran dia. Nggak boleh, Bang. Sholat Iya, itu iya. tidak boleh hanya berdasarkan ingatan saja, yang penting ingat, tidak begitu. Ya, sholat itu ada hukum dan rukun. Diawali dengan niat, ya kan, takbir, fatihah, dan seterusnya, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau bukan begitu, tidak bisa dikatakan sholat. Begitu, Bang. Makasih, Bang. Akhir kalau mau nambah, nambah. Lanjut, lanjut. Ya udah, Bang Zuma makasih. Pak Desugi makasih udah ngasih jawaban. Iya. Ya, Sama-sama. saya izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan-kawan ya. Tadi saya mendengarkan, gara-gara mendengarkan debat Bang Zuma, alhamdulillah yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Ini berarti Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Yang bahaya ini kalau tiap hari bergaul sama debater muslim tapi nggak sholat. Nah, itu ada apa dengan diri Anda itu? Perlu diperiksa itu. Tiap hari bergaul sama, saya bergaul sama debater nih. Debaternya sholat, dia nggak sholat. Nah, ini perlu perlu dikoreksi diri ya. Kawan-kawan, siapapun Anda. Gitu. Ngefan nih saya sama Bang Zuma, tapi kagak sholat, cuma di mulut doang, nggak laku. Ya. Jadi tuntutan Anda lebih berat nanti. Anda tiap hari ngumpul sama debater tapi nggak sholat, lebih berat Anda daripada yang hanya mendengarkan aja. Bang Begitu, Sugi. Bang. Ya. Boleh nanya, Bang? Ya, ada Bang Zuma, silahkan. Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu itu menghadapi coba-cobaan tuh, gimana tuh? Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu dengan cobaan? Karena kita tidak menjalankan sholat 5 waktu gitu, cobaannya tuh berat gitu. Memberantasinya Berarti, gimana itu? Ya, kalau para sahabat dulu, ya kan, menyelesaikan segala sesuatu dengan sholat, Bang. Karena dari sholat itu yang akan mendatangkan pertolongan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita berbuat untuk agama, maka Allah akan perbaiki urusanmu itu. Akan Allah permudah urusanmu itu. Jadi bagaimana cobaan Anda akan diselesaikan oleh Allah kalau Anda jauh dari Allah? Mintalah pertolongan kepadaku dengan cara sholat. Itu anjuran dari Allah. Jadi sholat ini jangan hanya dijadikan sebagai kewajiban. Jangan. Sholat itu dijadikan kebutuhan. Sebagaimana ketika kita itu lapar, kita butuh makan. Gitu loh, Bang. Sholat itu nomor 1, seperti yang saya katakan tadi. Saking pentingnya sholat, ya, untuk perintah menjalankan sholat, Allah panggil Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Bahkan kata Nabi, kalau kita meninggalkan 1 sholat saja, kata Nabi, itu lebih baik kita kehilangan keluarga, seluruh keluarga. Saking ngerinya, Bang. Meninggalkan 1 sholat itu lebih baik kehilangan seluruh keluarga. Saking pentingnya sholat, Bang. Jadi sholat ini jangan dianggap remeh. Karena nanti yang dihisab pertama kali itu sholat kita. Ya, kalau sholat kita baik, semuanya beres. Kenapa bisa begitu? Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakannya, Bang. Gimana itu? Karena dia belum paham, Bang. Belum paham makna pentingnya sholat itu tadi. Bisa juga dari pergaulan. Karena kata Nabi,
agama seseorang itu dari pergaulannya. Kalau yang tiap hari bergaulnya dengan para pemabuk, bagaimana Anda bisa rajin sholat? Makanya ada ini ya, apa namanya, pepatah Jawa tuh, atau pepatah atau apa itu ya, obatnya hati itu kan ada 5, ya kan? Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan menjadi soleh. Kalau kita berkumpul dengan para pencuri, kita akan jadi pencuri. Kita berkumpul dengan perampok, kita akan jadi perampok. Gitu, Pak. Peko bawa Kristen ini, Joko. Islam ini. Apa sih, Bang? Kubah Kristen ini. Islam, Bang. Oh, Islam, silakan. Jangan sama, maaf, saya bicara sedikit, boleh? Yang naik kubah Kristen, saya Katolik. Kubah Kristen, jangan bikin malu. Kalau memang kau Joko Katolik apa Islam, silakan. Muslim dia, Bang. Dia Muslim, Bang. Dia, Bang. Iya. Ya, itu Bang ya. Ya udah, Bang. Ya, sabar. Jadi jadikan sholat itu keutamaan, Bang. Sholat itu jadikan keutamaan di dalam hidup kita, ya Bang ya. Bawa agama. Nah, nanti dia Kristen, betulkah kau Kristen? Betul-betul kau Kristen? Kita ini Kristen, Ustaz. Aduh, parah ini. Parah ini, saudara Cross. Buka kamera dulu dong. Iya, Kak. Cross ini Kristen Cross. Kristen. Oh. Dan ya lanjut, Bang. Jangan nyamar bawa Kristen. Ini kita bawa. Dia nggak ada ngomong Kristen dia tadi, Bang. Dia ngomong Islam dia, Bang. Oh, maaf. Nggak ada dia nyamar-nyamar. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak ada nyamar-nyamar dia. Silakan Bang, Cross, kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Sepatu. Kenapa, Kak? Kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Iya, itu kan umat yang naik nyamar, Kak. Kalau memang dia Kristen itu bikin memalukan. Kalau memang Katolik saya SMP ku saya tunjukkan. SMP saya tunjukkan. Jangan nyamar-nyamar. Kalau biasa kan nyamar, Kak. Pak D, lanjut Pak D, Katolik dia. Boleh, Kasugi. Biar Bang Juma aja. Aku lagi balas chat, Ahi. Oh. Iya, saya. Lagian dia ini piaraanku sini memang. Loh, kok turun? Arah dia, nggak nyambung dia, Hi. Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya memang ada Kristen yang nyambung diajak debat. Tapi ini parah karena dia. Oh. Halo Yogi. Ini kayak nama anak saya ini. Yogi. Aduh, sudah punah Kristen. Sepi perpuluhan. Bangkrut pendeta. Oh, saya lihat pendeta pergi jual sayuran di pasar. Tidak ada jemaat. Habis cuma habis. Habis sih, tidak ada hotelnya. Habis. Alamat jadi penjual sayur pendetanya nih. Habis pendeta habis. Pak D bernarasi tipis-tipis. Oh, enggak pandai saya bernarasi saya. Saya kalau ada lawan aja bisa ngomong, kalau enggak bisa ngomong saya. Oh, okay. Sama penyakitnya berarti. Sama-sama kita sama. Bang Andi yang pasti ini, Bang Andi. Nah, itu pandai itu Bang Andi itu. Kalau suruh narasi pandai dia. Kalau saya ditanya baru. Jadi gini, Pak De. Pada mulanya itu bukan suara dulu. Jadi orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Kalau ada suara tidak ada orangnya, itu ngeri itu.
Pernah nggak Anda mendengarkan suara nggak ada orangnya? Apa nggak berdiri tuh bulu ketek? Bener nggak tuh? Iya, karena tidak bisa yang namanya terlepas dari sebab akibat ya. Yang nggak bisa itu suara dulu, baru ada orang yang bersuara. Artinya, Tapi kalau Oten jangan heran Bang Andi. Orang terang tanpa ada benda penerang bisa di sana kok. oh, jangan dialahkan ke sana dulu Pak, nanti monolog. Jadi dengarkan saya dulu. Itulah sulitnya bernarasi, aduh. Enggak mudah sebenarnya. Artinya Tapi apa? kalau ada data katanya nggak apa-apa, Bang. Artinya apa Bunda Roma? Yang jelas orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Nggak mungkin suara ada nggak ada orangnya. Artinya apa? Sang pencipta alam semesta itu, gitu ya, hanya bersuara, mencipta. Hanya berfirman, hanya berkata, mencipta, begitu. Tidak perlu dia kerja keras. Karena dia maha kuasa, maha mengetahui, maha segalanya, begitu. Jadi pada mulanya adalah Sudah agak lanjut nih daripada monolog, mainkan Bang Andi. Ada si Cross. Sudah, saya nggak hujat loh. Lami-lami. Gimana sih? Lah masyarakat yang Lami-lami nih, Katri Salang. Gimana sih? banyak tuh istilahnya guru. Kenapa Cross? Kau Tuhan kan itu manusia. Iya, saya jawab. Nah, nggak baik-baik. Yang bantah Bibel. Oh ini anu di kapal ke Siti naik yang iyo yang dua anu. Nggak jelas orang Tunggu bentar, ada yang mau bicara ke Banyuma. Silakan Abang. Karena gue bicara gitu. Lalu yang lain diam dulu, bentar. Untuk milat kedua api, insya Allah saya akan nyumbang 3 juta rupiah. Dari mana abangku? Dari Bang Jack, Jakarta. Oh, Banjek Jakarta Banyuma. Salam dari beliau Banyuma. Terima kasih Bang. Terima kasih, Masya Allah. Barakallah Bang, syukran. Terima kasih. Keren, Masya Allah. Hadir ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjek Ini aja, Bang dari Handi. Jakarta 3 juta, alhamdulillah. Banjek. Ini aja Bang Handi. Oh Bang Handi. Banjek, Bang Andi. Oh Halo, ini Cross. anu apa yang aku tahu milik Cross manusia yang dijelaskan. Galatia 3. Galatia ya. Tandalanya Galatia 3 itu Bun. Galatia 3. Kenapa katanya Yesus dikutuk? Nah itu terus. Boleh nggak mirroring nggak? Biar hampir malam-malam kau disalib dikira Tuhan. Gondro mau kau boy. Tanja apa mau kau boy? Bukan nih. Ya kenapa? Kenapa Tuhanmu itu terkutuk di situ? Iya, betul kata Bibel. Betul. Ini jadi ngaku kana. Ini namanya yang garing. Jangan garing tuh. Kalau di Islam yang terkutuk itu setan Bang. Lanjut Pak. Beda lagi tuh Kasugi. Beda. Ya kalau di Islam kan misalnya gini kan, orang Islam kan sering ta'awud gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah di Kristen yang terkutuk Tuhannya. Gimana nih Bang? Boleh saya jawab dulu sedikit? Boleh? Iya, iya tahu. Ya belum. Iya. Maju gondrong. Iya makanya yang naik jangan sosok Kristen ya. Malah ke sana dia. Sabar. Itu lagi diulang lagi aduh. Saya nggak bantah Bibel. Saya Katolik. Saya tunjukkan data. Saya nggak bantah Bibel.
Terus betul itu semua tertulis. Galatia 13 terkutuklah di kayu salib. Betul. Siapa yang terkutuk di situ? Ya, makanya saya bertanya, Yesus kah, Yudas kah, siapa itu kah semua? Yang mana? Atau Bapak Elohim? Ya, kalau di Islam yang terkutuk itu setan. Setan. Berarti yang terkutuk itu manusia. Di agama kami setan. Tumbal. Loh, setan. Berarti Islam tumbalkan manusia. Nggak ada di Islam tumbal manusia, nggak ada. Loh, diserupakan loh. Hah? Diserupakan. Apa itu diserupakan apa? Di Islam. Aduh, ini malas diskusi. Kalau gini. Ya apa sih ini orang ini? Yang jelas lah bang. Jawab. Isa kan digantikan di Islam. Kalau di Islam itu jawab lagi. Iblis yang. Nah, demikian tadi kampus ini yang orang perdebatan yang dimana perdebatan itu tuh dikata bahasa ada seorang mengaku sebagai ateis, tapi apa makna dari ateis itu sendiri dia tidak ngerti ya. Lalu ateis itu berawal dari mana, itu pun juga dia tidak ngerti gitu. Ateis itu berawal ya dari orang-orang Kristen yang bosan dengan doktrinnya ya dari gereja, karena mereka menganggap bahwasanya ya Tuhan tidak ada karena Tuhan telah mati. Itu berawal dari ateis itu. Orang-orang ateis itu menganggap Tuhan itu tidak ada ya. Tuhan tidak ada. Ini saya ulangi lagi. Tuhan itu tidak ada oleh karena mereka anggap Tuhan telah mati. Sebagaimana di dalam kekristenan itu bahwasanya Jesus ini adalah Tuhan ya, jelmaan Tuhan ya, Tuhan yang telah menjadi manusia lalu dibunuh oleh ciptaannya dan mati gitu. Dan orang-orang Kristen itu ya yang tidak mempercayai adanya kebangkitan tapi percaya bahwasanya Tuhan itu telah menjadi manusia dan mati, maka disitulah dia menjadi ateis gitu. Ateis ini menganggap Tuhan telah mati. Nah, jadi ateis ini berawalnya dari orang-orang Kristen juga gitu ya. Namun kebanyakan dari orang-orang Kristen sendiri ataupun orang ateis yang mengaku ateis yang tidak bertuhan itu, kalau ditanya kenapa ateis itu apa sih gitu, nggak ngerti mereka, nggak bisa jawab gitu. Kan lucu jadinya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhan